Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Arab Saudi pada Minggu 21 Juni tahun 2026 malam di Atlanta dalam laga kedua Grup H Piala Dunia tahun 2026. Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal menjadi bintang kemenangan La Roja yang kini kembali berada di jalur persaingan menuju babak 32 besar. Setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde pada laga pembuka, Luis de la Fuente langsung mengembalikan Lamine Yamal ke susunan pemain inti. Keputusan tersebut terbukti tepat karena pemain berusia 18 tahun itu langsung memberikan dampak besar terhadap permainan Spanyol sejak menit-menit awal. Lamine Yamal membuka keunggulan La Roja ketika laga baru berjalan 10 menit. Berawal dari umpan akurat Mikel Oyarzabal, pemain muda Barcelona itu menyambut bola di tiang jauh untuk membawa Spanyol unggul dan meningkatkan kepercayaan diri timnya. Raksasa Serie A, Napoli, dikabarkan siap bersaing dengan Lazio untuk mengamankan servis penyerang Udinese, Nicolo Zaniolo. Il Partenope telah menanyakan ketersediaan pemain asal Italia tersebut di bursa musim panas ini. Menurut kabar yang dilansir La Gazzetta dello Sport, mengungkapkan bahwa keinginan Nicolo Zaniolo untuk mendapatkan kenaikan gaji menjadi alasan ia ingin meninggalkan Udinese, dan Napoli berharap bisa mengamankan servisnya di musim panas ini. Mereka siap bersaing dengan Lazio yang juga mengincar penyerang asal Italia tersebut. Saat ini, Zaniolo mendapatkan gaji 1,2 juta euro per musim dan terikat kontrak dengan klub asal Friulani hingga tahun 2029, dan ia ingin kenaikan setidaknya 2 juta euro menjelang musim baru. Saat masih bermain dengan Galatasaray, ia mendapatkan gaji di atas 3 juta euro dan Zebret berjanji untuk meninjau kembali kontraknya di klub. Satu langkah lagi, Umar Solet sudah deal pribadi dengan Inter Milan. Kini giliran kedua klub yang harus sepakat untuk menuntaskan proses transfer tersebut. Selain Curtis Jones, Marco Palestra, dan Ivan Provedel, Inter Milan juga terus mengupayakan kedatangan Umar Solet dari Udinese. Bek asal Prancis itu dikenal punya gaya bermain berani di lini belakang. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, pendekatan Inter Milan terhadap ex-pemain Salzburg ini menggunakan metode serupa yang biasa dipakai juara Serie A musim lalu dalam berburu pemain di pasar transfer. Kesepakatan antara kedua klub disebut belum tercapai, namun pihak Inter Milan sudah lebih dulu menemukan titik temu dengan sang pemain soal aspek kontrak. Solet sendiri dikabarkan senang dengan rencana kepindahannya ke Milan. Usai pertemuan antara Beppe Marotta dan Antonio Percassi, Inter Milan siap pecahkan rekor pengeluaran demi mendatangkan Marco Palestra dari Atalanta. Negosiasi panjang antara Inter Milan dan Atalanta untuk Marco Palestra akhirnya menemukan titik balik penting. Usai pertemuan antara Giuseppe Marotta dan Antonio Percassi, kesepakatan dilaporkan semakin dekat. Menurut laporan Tuttosport, Inter Milan menaikkan tawarannya menjadi 45 juta euro fix ditambah 5 juta euro bonus. Dengan tambahan klausul dan bonus lain, total nilai transfer bisa mencapai 53 juta euro. Bologna tetapkan harga untuk bek tengah John Lucumi. Kabar terbaru dari Bologna mengungkapkan bahwa klub ini telah menetapkan harga untuk bek tengah mereka, John Lucumi. Dalam diskusi antara Rossoblu dan raksasa Turin, Juventus, nama Lucumi mencuat sebagai salah satu pemain yang dibahas untuk kemungkinan transfer di bursa mendatang. Diskusi antara kedua klub ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, Juventus dan Bologna juga terlibat dalam transaksi pemain lain selama jendela transfer Januari, tepatnya terkait fullback Joao Mario dan Emil Holm. Selain itu, Bologna juga menunjukkan ketertarikan pada gelandang muda Bianconeri, Fabio Miretti. Hubungan baik antara Juventus dan Bologna tetap terjaga, meskipun terjadi pergantian pucuk pimpinan di Juventus dengan Giovanni Carnevali menggantikan Damien Comolli sebagai CEO. Menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano, pembicaraan awal mengenai Lucumi telah dimulai. Namun kedua klub masih memiliki jalan panjang sebelum mencapai kesepakatan. Ederson menegaskan kepindahannya dari Atalanta ke Manchester United hampir rampung, tetapi gelandang Brasil itu memilih menunda pembahasan soal masa depannya hingga tugas bersama tim nasional di Piala Dunia tahun 2026 selesai.
Ederson yang menggantikan Bruno Guimaraes dalam kemenangan Brasil 3-0 atas Haiti di pertandingan grup Piala Dunia tahun 2026 mengatakan bahwa ia ingin membahas masa depannya di level klub setelah tugas bersama negaranya selesai. Atalanta dilaporkan telah menerima biaya sebesar 40,5 juta euro ditambah potensi bonus tambahan untuk Ederson agar bisa bergabung dengan tim asuhan Michael Carrick menjelang musim tahun 2026 sampai 2027. Diketahui bahwa pemain asal Brasil itu telah menyetujui kontrak 4 tahun dengan opsi perpanjangan. Setan Merah melihatnya sebagai pemain yang bisa memperkuat lini tengah setelah kepergian Casemiro.